Jika sebelumnya kita udah membahas sejarah studio MAPPA, sekarang waktunya kita ngebahas juga sejarah dari studio Madhouse. Sebagai studio yang aku bisa bilang itu kakaknya dari studio MAPPA ini. Atau mungkin kalian ini kenal atau suka studio ini tuh karena pernah menggarap seri-seri populer kalian. Mungkin seperti Hunter x Hunter, Overlord, Death Note, Monster, dan masih banyak lagi. Jadi langsung aja kita mulai pembahasannya kali ini. Madhouse tentu saja sebuah perusahaan yang bergerak di bidang produksi animasi. Dan kalau kita bicara era awal mula dari studio ini, kita akan melihat juga era industri animasi yang semakin berkembang, yang tentu saja datangnya itu dari Mushi Production, yaitu sang legenda Jepang Osamu Tezuka. Karena awal mula berdirinya studio ini tuh memang satu alur dengan berdirinya studio MAPPA. Kita tahu di tahun 60-an di Jepang, Mushi Production menjadi salah satu studio animasi paling berjaya di Jepang, terutama pada saat tahun 63, di mana Mushi Production menayangkan animasi TV series pertama di Jepang, yaitu Astro Boy. Dan di akhir kisah kita tahu ada banyak kendala terhadap Mushi Production, yang tentu saja kendala itu berimpact ke arah produksi dan manajemen keuangan dari Mushi Production. Sehingga dari situ Mushi Production menjadi bangkrut dan otomatis staf dan pekerja Mushi Production meninggalkan studio tersebut. Di antaranya juga seperti Osamu Dezaki, Masao Maruyama, Yoshiaki Kawajiri, dan Rintaro juga ikut meninggalkan studio Mushi Production. Tapi karena mereka ini udah punya keahlian di bidang animasi, apalagi sebagian besar dari mereka ini adalah animator, mereka tentu saja tidak berhenti sampai sana. Tentu karena banyak pengalaman dari Mushi Production, mereka pun mendapati banyak project. Salah satunya project animasi dari Tokyo Movie. Hal ini membuat mereka berempat ini mendapati banyak koneksi dan kenalan, dan di sanalah mereka ini mendapat dukungan pendanaan dari Tokyo Movie untuk membuat studio produksi mereka sendiri. Dan inilah menjadi cikal bakal munculnya studio Madhouse di Jepang. Madhouse sendiri ini adalah nama yang diambil dari sebuah toko di prefektur Chiba, menurut dari pendiri-pendiri dari Madhouse sendiri. Yang saat itu toko tersebut yang ada di prefektur Chiba ini bernama Matsudo House. Jadi memang mirip gitu ya dengan nama Madhouse yang dibaca sebagai Mado House. Walaupun sama orang-orang Jepang itu sering dianggap sebagai singkatan nama pendirinya, yaitu Maruyama and Dezaki. Tapi kalau kita bicara referensi asli dari nama Madhouse, tentu saja aslinya itu dari toko di prefektur Chiba. Dan saat itu tepatnya tahun 72, Madhouse pun berdiri dan menjadi salah satu studio animasi baru di Jepang. Yang mana saat itu CEO pertama Madhouse itu adalah Yasuo Oda. Dan tentu saja dia ini juga dari Osamu Tezuka, yang dulunya itu menjadi manajer produksi di Mushi Production. Jadi bisa dibilang 90% orang Madhouse itu adalah mantan pekerja dari Mushi Production. Sama seperti kebanyakan studio awal mula gitu ya. Di tahun-tahun awal Madhouse ini lebih condong ke arah outsourcing. Sampai akhirnya di tahun 80-an Madhouse ini menjadi studio produksi utama dalam adaptasi manga yaitu Yawara. Dan itu berjalan pelan-pelan sebagai perusahaan produksi animasi hingga ke zaman sekarang bisa memproduksi seri-seri ternama di Jepang. Kenapa aku bisa bilang studio ini tuh kakaknya studio MAPPA? Karena memang dua studio ini tuh didirikan oleh orang yang sama, yaitu Masao Maruyama. Maruyama ini menghabiskan waktunya hingga pensiun dari Madhouse, tapi setelah pensiun dia masih sempat-sempatnya membuat studio baru yaitu MAPPA. Tapi di sisi lain hubungan kedua studio ini tuh masih berjalan cukup baik. Tentu saja karena kedua studio ini tuh datang dari tempat yang sama. Itu juga menjadi alasan munculnya kolaborasi-kolaborasi seperti anime Takopi Destiny. Oke, jadi ini dia yang bisa aku sampaikan kepada kalian terkait sejarah berdirinya studio Madhouse, yang mungkin juga kalian udah banyak yang tahu. But it's okay, biarkan konten ini menjadi hal baru buat kalian yang mungkin baru suka mengenal studio-studio animasi di Jepang. Jika ada kesalahan mohon dimaklumi, tambah atau saran tulis saja di komentar. Sampai bertemu di video yang selanjutnya, bye bye.